はい、おはようございます、皆さん。おはようございます。お元気ですか？はい、元気です。Arigatou gozaimasu. Baik, pertama-tama saya minta tolong pada ketua kelas sama Dias untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum memulai kelas hari ini, marilah kita berdoa beragama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, arigatou gozaimasu. Sesi absen dulu ya. Apakah dari teman-teman ada yang minta masuk pada kelas hari ini? Masuk semua. Masuk Semua ya. Baik, saya ini Mas Neng. Arigatou gozaimasu. Kemudian sesi mau tanya nih, ada nggak yang kalian ingat dari pembelajaran bahasa Jepang pada minggu kemarin? Yang tahu, ya itu biasa. Baik, ketua kelas. Kalau nggak salah itu minggu kemarin mempelajari tentang letak posisi benda dan posisi Jepang. Iya, betul sekali. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan dua video persepsi tentang pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Mohon disimak baik-baik ya. お姉さんが見た衝撃の激狭物件とは？関西のルナが主張最強物件があると聞いたので調査に来ました。さあ行くよ。あれ？全く狭くないじゃん。むしろ壁紙は可愛い。そしてこちらはって、見てよこの狭さ。ソファやベッドなんて夢のまた夢。でも持たない暮らしにはぴったりかも。でも待って、通路がギリギリすれ違えるくらいというか、大人一人分しかないよ。というよりなんで階段の方が幅広いのさ。おかしいよ。奥に冷蔵庫と洗濯機置き場があり、後ろにはシャワールーム、湯船がないのは残念。次はトイレ。ってあれ？この幅狭くてどうやってトイレのドアを開けるんだろう。そうか、扉が特殊仕様で激狭ゆえの工夫がされているね。そしてロフトへ 3.3 畳の広さがあるから寝るならここしかない。高さは中腰が精一杯で100がなく危ないから気をつけよう。お家探しはルムパ、お問い合わせはコメント欄から。Nah, setelah melihat dua video ini, menurut Minasa nih, apa sih yang ingin disampaikan dari kedua video tersebut? Perbedaan ruangan kecil sama ruangan besar. Iya betul. Kalau dari video satu itu ruangannya kayak gimana ya? Sempit, Sempit, kecil. kecil gitu ya. Kalau dari video dua, luas. luas lebar gitu ya. Iya betul sekali. Kemudian saya mau tanya nih pada Minasa, bagaimana sih keadaan ruangan di rumah Minasa? Boleh dong cerita sedikit? Oh ya? Kamar kecil tuh gede terus bersih. Bersih. Iya, gitu. Ya, emang sih kalau bersih. Ada lagi ya? Ya, biasa. Ruangan rumah sih bersih sih, cuma kalau saya kayak kandang ayam sendiri. Nah, itu maksudnya gimana? Sih tapi akan ada ya. Berantakan sih. Berantakan. Hai, ada kan ada saya Mas. Sekilas. Oke, minasan sekalian tadi udah belajar apa tadi? Ada yang ingat? Yang habis diajarkan oleh Pak Hulu Sensei tentang Ruangan. selain ruangan terus apa aja nih yang kalian dapat tadi? Nyebutin apa aja? Kayak terus? Oke, karena tadi videonya udah beberapa tentang video tentang rumah itu kurang formal ya, jadi habis ini kita langsung masuk pada materi tentang rumah. Nah kita sebelum itu kita simak video dulu. Sensei mau bagiin ini. Sensei mau bagiin お姉さんがまた衝撃の激
simak videonya, terus apa yang kalian dapat, entah itu kata kerja, terus kata kosakata benda, terus habis itu ada kata sifat, kalian catat ya di lembar kerja yang udah saya bagikan. Oke, ini satu-satu. Udah dapat semuanya? Oh, satu-satu. Kalau udah dapat semuanya, nanti kalian simak video, kalian mencatat ya apa yang telah kalian dapat dari video yang udah Sensei tampilkan. Oke, Mas. 5年さんときれい悪い明るい暗い大きい小さい新しい古い広い狭い狭い Udah paham dari yang dijelasin tadi? Paham. Ada yang tahu artinya nggak kira-kira? Oke, langsung ya kalau gitu daripada kalian menunggu satu-satu, nah ini kan kita langsung mereview ulang, mengerjakan ulang apa yang telah kalian tangkap dari pertanyaan, kemudian jawabannya. Jadi di sini ada tiga tata bahasa di mana itu ada kalimat pertanyaan, terus kalimat positif dan negatif. Oke, jadi tadi videonya itu menunjukkan kata-kata yang sesuai dengan keadaan rumah yang udah ada di gambar gitu ya. Oke, ada yang bisa nggak ini? Hewa do desu ka? Nanti jawabannya tinggal jawab ini sama bentuk negatifnya apa gitu ya. Oke, ada yang bisa nggak? Jadi ini titik-titik ini nanti kalau udah kalian jawab, kalian pasti tahu ini nanti diisi apa gitu. Oke, dari gambar kanan ada yang mau jawab? Oke, Anis, silakan. Gambar yang kanan itu hewa kirei desu. Hai, sekai desu. Kemudian yang kiri? Yang kiri itu hewa warui desu. Hai. Betul sekali ya, warna bisa, bentuk positif juga bisa. Ih, pinter sekali ya Arisa. Wih, sepertinya udah bisa banget ya bahasa Jepang, Masya Allah. Terus kalau bentuk negatifnya nih kira-kira apa? Kira-kira kalau ini tadi apa yang positif? Kirei desu. Iya, kira-kira kalau dibentukkan negatif? Kirei janai. Ih, pinter. Oke, betul ya. Minasan sekalian paham? Paham. Oke, sangat mudahnya paham ya. Untuk nomor 2 nih selanjutnya. Nah, sekai desu. Hai, bisa warna bisa kirei janai. Pinter. Oke, nomor 2 ada yang bisa nggak? Ima wa do desu ka? Tadi jawab cara jawabnya sama kayak Aris. Ada yang bisa nggak? Gambar kanan sama gambar kiri. Oh iya, Nafa. Ima wa akarui desu. Hai, sekai desu. Kemudian yang sebelah kiri, sebelah kanan. Ima wa akarukunai desu. Hai, betul sekali. Berarti udah pintar ternyata ya murid-murid saya ini. Kemudian kita lanjut ke koreksi. Nah, benar. Oke. Jadi di sini ada kurai. Ada yang tahu nggak kurai itu artinya apa? Gelap. Vergisam. Pintar sekali saya kayak. Oke, betul ya. Kemudian untuk yang selanjutnya. Nah, uchi wa do desu ka? Ini ada perbedaan gambar nih. Kalian kira-kira tahu nggak bentuk negatif sama positifnya? Ada yang bisa? Gilsang silakan. うちは大きいです。 Hai, sekai desu. で、うちは大きくないです。 Sekai desu. Kita sekali tepuk tangan untuk Gil. Oke, mari kita koreksi yang benar. Iya, betul. Nah, jadi Gil tadi betul. Jadi ada bentuk positif sama bentuk negatif. Nah, di sini bentuk positif untuk menyatakan perbedaan itu bisa cisai. Ada yang tahu nggak artinya cisai itu apa? Kecil. Betul sekali. Jadi ada kebalikan ya. Udah bisa ada oki berarti ada cisai. Hai, sekai desu. Untuk selanjutnya sugiwa. Nah, nih
Uchi wa dou desu ka? Jawabannya langsung diisi. Kemudian ada yang mau bantu sensei jawab? Oke, Rina-san, silakan. Yang kanan uchi wa atarashi desu. Hai. Terus kemudian Uchi wa atarashi kunai. hai, betul sekali. Sekai desu. Kemudian ada yang tahu nggak kira-kira bentuk positif dari atarashi kunai itu? Furui sensei. Pinter apa artinya furui? Tua. Oke, sip sekali. Oke, kita buktikan ya. Oke, kemudian sekai desu. Tepuk tangan buat kalian semua. Karena kalian udah paham apa aja yang telah dijelasin oleh sensei, terus ternyata kalian udah mengerti bagaimana cara oh ya, di sini sebelumnya sensei mau tanya sih, kok kalian bisa pinter bisa menyebutkan kira janai, terus atarashi kunai itu kan bentuk negatif. Sebelumnya sensei juga belum menjelaskan. Nah, itu kalian kira-kira belajar dari mana? Kok tahu? Ada yang bisa bantu jawab? Belajar mandiri sih sensei. Wih, dari mana? Belajar mandiri dari internet. Dari internet. Kamu pasti suka anime ya? Iya, suka kecil. Pintar. Terus ada yang bisa jawab? Kayak apa sih perbedaannya? Gitu. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Oh, Rina, iya. Ada janai Iya. sama kunai desu. Oh, apa perbedaannya penggunaan janai desu sama kunai desu? Nah, ada yang bisa bantu Rina jawab nggak sih di sini? Oh, Nadira sama. Oke. Perbedaannya itu pada kata sifatnya. Iya. Kata sifat iya atau nah. Misal kata sifat nah itu pakai janai, misalnya janai. Kalau kata sifat i itu memakai kunai, misalnya akaru kunai udah gunakan i-nya. Oh, dengan menghilangkan i-nya. Oke. Berarti penjelasan juga tadi ada yang bisa nangkep nggak? Ada yang bisa ngulang nggak? Satu aja. Oh, Ferdi, oke, senang Ferdi. Apa? Bisa diulang tadi Nadira? Kalau janai itu Makeoshi. iya, betul. Kalau kunai Iya. itu berarti Ikeoshi. Wih, Ikeyoshi sama Nageyoshi itu apa sih? Kata sifat yang berakhiran Ya. Ikeoshi. Kalau kata sifat berakhiran Ikeoshi. Oke. Pintar sekali. Selamat. Oke, jadi di sini semua kita paham ya, Masya Allah. Udah pinter-pinter, udah sering lihat anime semua ya kayaknya. Oke. Kemudian karena kalian sudah paham, nah tadi tuh kira-kira berarti yang kalimat kosong ini diisi apa? Bentuk apa, kata apa? Ikeoshi. Oke, Ikeyoshi, benar. Terus selain Ikeyoshi, Nakeyoshi. Nah, dua itu apa sih, termasuk golongan kata apa sih? Kata sifat. Kata sifat. Betul sekali. Dan kita selanjutnya. Nah, berhubung kalian tadi udah pinter banget ya, udah bisa menata bagaimana caranya bentuk i, bentuk na, kemudian diubah, kemudian dijadikan tata bahasa yang baik. Sekarang sensei mau kalian membuat renshu kaiwa. Nah, nggak usah susah-susah. Jadi ini sensei udah ada contohnya, kalian tinggal ngerjain diskusi sama kelompok. Nanti sensei bagi kelompok, jadi 2 orang, satu kelompoknya 2 orang. Nah, ini sesuai dengan bangku kalian aja ya. Jadi 2. Oke? Nah, silakan waktunya berdiskusi, kemudian nanti dipresentasikan ya ke depan. Sensei. Oh iya. Jawab. Iya. Oh iya. Oke, udah selesai semuanya? Sudah. Oke, pintar sekali. Terus sensei sekarang mau perwakilan nih 2 kelompok maju ke depan. Ada yang mau? Weh, oke, Nadira Sang bersama siapa? Yasmin. Oke, hadir. Silakan dipresentasikan. Ya, nanti suaranya yang bagus. Hai. Oke. 成田さんのうちはどうですか？色もないです。でも明るいです。
Siapa? Maya sama Najwa. Oke, maju. Oke, maju. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, yang itu nih ya suaranya. Hai. Oke, dozo. Najwaさんのお家はどうですか？小さくないです。でも新しいです。マヤさんのお家はどうですか？私のお家は新しいです。そうですか？はい、そうです。Hai. Gimana teman-teman koreksinya tadi dari bunpo-bunpo, kosakata, apakah benar udah benar belum? Benar semua ya, masya Allah. Kita kosong dulu. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Oke, jujur ya semuanya. Oke, dari sekian banyak yang telah kita pelajari, kira-kira ada yang mau menyimpulkan nggak kita tadi belajar apa aja? Terus yang kalian tangkap itu dari pembelajaran itu tadi apa aja? Ada yang bisa? Oke, biasa. Silakan. Simpulan pembelajaran ini itu kita bisa tahu mengetahui cara menyebutkan kata sifat tentang keadaan suatu rumah. Oke, kata Juga sifat. itu penggunaan kunaides sama kunaides. Oke, betul. Juga ada lagi itu beberapa kata sifat dan kata-kata tentang rumah. Oke, betul sekali. Ada yang kurang? Ada yang bisa nambahin nggak? Udah semua ya? Tadi udah dijelaskan semua ya? Setuju ya semuanya sama dia? Oke. Sip, pinter-pinter semuanya. Oke? Baik, untuk selanjutnya, minasan kira-kira sudah paham belum? Seperti yang dijelaskan Renita Sinsi sebelumnya. Sudah paham ya? Baik, untuk mengetes kemampuan minasan agar semakin paham, Sinsi mau memberikan LKPD 2, yaitu berisi soal-soal jokai, soal-soal minimal. Jadi nanti ini itu dikerjakan secara individu, tetapi untuk lembaran kertasnya yaitu 2 orang 1 kertas ya. Nanti itu dibahas bareng. Baik, sudah dapat semua ya kertasnya. Lanjut untuk audio yang pertama. Sudah siap ya, Nasam? Sebentar ya, Nasam. Baik, sudah siap ya? Sisi putar audio yang pertama yang ada tulisannya percakapan yang pertama. 1 kali aja ya mutarnya ya.
いえ、広くないです。 Sebentar, Sensei putar dari awal biar dengar jelas. 1、ミサルさんはどこに住んでいますか？会社の寮に住んでいます。広いですか？いえ、広くないです。そうですか。でも、とても静かです。近くに公園があります。そうですか。 Sudah paham untuk percakapan yang pertama? Baik. Baik. Lanjut untuk percakapan yang kedua ya. 2、アルニさんは？私は北町のアパートに住んでいます。綺麗ですか？はい、綺麗です。でも、ちょっと古いです。そうですか。静かですか？いいえ、近くに学校があります。あまり静かじゃないです。Sudah aman untuk yang kedua? Sudah selesai. Lanjut audio yang ketiga ya. 3、前田さんはマンションですか？うちは一戸建て。すごいですね。でも大きくないです。そうですか。新しいですか？いえ、新しくないです。とても古いです。そうですか。近くにお寺があります。お寺もとても古いです。へえ。Sudah maksimal minasang untuk dari audio 1, audio 2, audio 3? Baik. Baik. Untuk selanjutnya kita bahas sama-sama ya. Mungkin bisa dimulai dari biasa. Untuk nomor 1 jawabnya apa tadi di audio? Di audio tadi si Maeda bisa lulusan wa doko mi sube mas ka. Hai. Untuk selanjutnya nomor 2. Ani-san. 会社の寮に住んでいます。 Untuk selanjutnya Hyo-san nomor 3. sayaはいえ、広くないです。 Untuk selanjutnya Feki-san. はい、とても静かです。 Bisa dilanjut langsung nomor 5 sekalian. 近くに公園があります。 Hai. Untuk pembuktiannya bisa dilihat apakah jawaban Minasang sudah benar apa belum. Benar semua ya. Tidak ada yang salah ya dari Minasang. Baik. Untuk selanjutnya yaitu percakapan yang kedua. Yaitu untuk nomor 6 bisa dijawab oleh Maya-san. Hai, watashi wa Kitamichi no apato ni sudeimasu. Hai. Nomor 7 selanjutnya kirei desu ka? Kirei desu ka? Nomor 8 Nakla-san. Hai,
Sensei mau menunjuk satu orang untuk menyimpulkan dari awal sampai akhir ini kita belajar apa saja. Mungkin bisa Nadira-san Belajar tentang bagaimana menanyakan dan memberikan pendapat tentang tempat tinggal atau yang orang lain tinggali dengan beragam tata bahasa seperti hiroides itu positifnya, kalau negatifnya menjadi hirokunaides. Baik, benar. Kira-kira Minasan sudah paham semua ya dengan yang dikatakan Nadira tadi? Tidak ada tambahan ya? Baik. Untuk menutup pelajaran hari ini, Sensei kita tolong biasa untuk memimpin doa. Untuk pelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada yang masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mengakhiri pelajaran, Sensei minta tolong untuk apresiasi kita semua karena sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi